Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sira Anissa dengan NIM 207200072 dari kelas 5C Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kisi-kisi tes. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuan terlebih dahulu. Rumusan masalahnya antara lain, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kisi-kisi tes, yang kedua yaitu apa saja fungsi dari kisi-kisi tes, yang ketiga yaitu apa saja proses penyusunan kisi-kisi soal, dan yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan perumusan indikator soal. Adapun tujuan dari PowerPoint kali ini adalah yang pertama yaitu mengetahui pengertian kisi-kisi tes, yang kedua yaitu mengetahui fungsi dari kisi-kisi tes, yang ketiga yaitu mengetahui proses penyusunan kisi-kisi soal, yang keempat yaitu mengetahui perumusan indikator soal. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang pertama yaitu pengertian kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang butir-butir soal yang akan ditulis. Kisi-kisi ini kemudian digunakan sebagai desain atau rencana penulisan soal yang harus diikuti oleh penulis soal. Kisi-kisi berisi ruang lingkup dan isi materi yang akan diajukan. Yang kedua, kisi-kisi merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang diujikan. Kisi-kisi bisa diartikan sebagai suatu format atau matriks berisi informasi yang dapat dijadikan petunjuk teknis dalam menulis soal menjadi alat tes atau evaluasi. Adapun tujuan dari penyusunan kisi-kisi ini adalah agar perangkat tes yang akan disusun tidak menyimpang dari bahan atau dengan kata lain bertujuan untuk menjamin validitas isi dan relevansinya dengan kemampuan siswa. Baiklah, di slide selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu fungsi kisi-kisi tes. Menurut Sumadi Suribrata, penyusunan kisi-kisi soal memiliki fungsi untuk merumuskan setempat mungkin ruang lingkup dan tekanan tes atau ujian, serta bagian-bagian sehingga perumusan tes tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi orang penyusun tes atau soal tersebut. Selain itu, penyusunan kisi-kisi soal juga memiliki fungsi yang lain. Yang pertama, panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Yang kedua, penulis soal akan menghasilkan soal yang sesuai dengan tujuan tes. Yang ketiga, penulis soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat kedalamannya, sehingga cakupan materi yang ditanyakan akan sesuai. Pembahasan yang ketiga yaitu proses kisi-kisi tes. Secara umum, langkah-langkah dalam penyusunan kisi-kisi hanya ada dua, yaitu menentukan komponen-komponen yang perlu dimasukkan ke dalam kisi-kisi, dan yang kedua yaitu memasukkan semua komponen tersebut ke dalam suatu format atau matriks. Dalam penyusunan kisi-kisi soal, guru harus memperhatikan poin-poin penting, antara lain yang pertama yaitu nama sekolah, yang kedua satuan pendidikan, yang ketiga yaitu mata pelajaran, yang keempat kelas atau semester, yang kelima kurikulum acuan, yang keenam alokasi waktu, yang ketujuh jumlah soal, yang kedelapan guru mata pelajaran, yang kesembilan standar kompetensi, yang kesepuluh kompetensi dasar, dan sebagainya. Kemudian, pembahasan terakhir yaitu indikator kisi-kisi tes. Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Kegiatan perumusan indikator soal merupakan bagian dari kegiatan penyusunan kisi-kisi.
Untuk merumuskan indikator dengan tepat, guru harus memperhatikan materi yang akan diujikan, indikator pembelajaran kompetensi dasar dan standar kompetensi. Indikator yang baik dirumuskan secara singkat dan jelas. Syarat dan indikator yang tidak baik antara lain: 1. Menggunakan kata kerja operasional atau perilaku khusus yang tepat. Yang kedua yaitu menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif dan satu atau lebih kata kerja operasional untuk soal uraian atau tes perbuatan. Yang ketiga yaitu dapat dibuatkan soal atau pengecohnya atau soal pilihan ganda. Berikut dari materi yang saya jelaskan, ini adalah kesimpulan dari materi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dharma Putra selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.